Kemarin kita sudah dapat ide keyword untuk dijadikan keyword yang akan kita incar di konten kita. Tapi masalahnya adalah ada banyak sekali hasil keyword yang berhasil kita riset. Lalu, keyword yang mana yang sebaiknya kita gunakan? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Halo sob, masih bersama saya Bang Man di kelas belajar online SEO. Di video ini kita akan mengupas tuntas cara menentukan keyword mana yang lebih bernilai tinggi dan cocok untuk kita incar. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa ada beberapa jenis atau kondisi yang perlu kita perhatikan sebelum kita menentukan keyword mana yang akan kita gunakan di video kita. Antara lain, yang pertama, volume pencarian. Volume pencarian di sini maksudnya adalah apakah ada banyak orang yang mengetikkan kata kunci tersebut di kolom pencarian. Lumayan banyak atau tidak? Nah, ini kan kita perlu analisa. Oke? Nah, maksudnya begini, semakin banyak orang yang mencari kata kunci tersebut, tentu peluang kita semakin besar untuk ditemukan. Alias, semakin besar peluang kita untuk ranking di pencarian. Soal ranking berapa, itu lain lagi ceritanya ya. Ya minimal ranking 10 atau ranking 20 lah. Karena kalau orang scroll udah 20 lebih kan dia nggak lanjut lagi, udah malas dia. Nah, target kita adalah 10 besar atau 20 besar lah minimal. Oke? Nah, kalau yang nyari sedikit, artinya kan peluang kita kecil untuk ranking. Nah, saya kasih contoh deh biar agak mudah ya. Kalau cuma ngobrol gini kan mungkin nggak langsung nangkap. Saya kasih sebuah analogi yang sederhana mengenai volume pencarian ini. Misalnya Anda tinggal di sebuah komplek perumahan. Lalu Anda punya toko sembako. Nah, semakin banyak orang yang mencari sembako, tentu semakin besar peluang daganganmu laku. Iya kan? Yang nyari sembako banyak. Oke? Artinya peluang daganganmu untuk laku itu kan lebih besar. Alias kalau di YouTube lebih mudah ditemukan. Karena banyak yang nyari. Daripada nggak ada yang nyari, percuma kita jualan, ya kan? Jualan sembako tapi nggak ada yang nyari sembako. Nah sama, keyword juga begitu. Kalau yang nyari kata itu sedikit, percuma kita incar. Karena peluang kita untuk ranking semakin kecil. Oke, paham ya mengenai volume pencarian ya? Jadi kita butuh volume pencarian yang lumayan. Oke. Nah, kondisi yang kedua adalah tingkat persaingan atau kompetisi. Maksudnya begini. Seberapa banyak saingan kita yang mengincar keyword yang sama akan mempengaruhi kemungkinan ranking. Semakin banyak saingan, tentu semakin kecil peluang kita, ya kan? Kalau saingan sedikit, ya semakin besar peluang kita untuk ranking di pencarian. Apalagi kalau volume pencariannya besar, tapi persaingannya sedikit. Nah, mantap itu. Paham ya? Nah, kalau balik ke analogi soal sembako tadi, kira-kira maksudnya begini. Di sebuah kompleks itu, tempat kamu buka dagangan sembako tadi, banyak saingan atau tidak? Maksudnya saingan di sini adalah sesama pedagang sembako, ya. Nah, nanti korelasinya dengan jumlah pencarian. Jadi kalau misalnya jumlah pencariannya sedikit, saingan kita banyak, tentu peluang kita kecil. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita harus menganalisa kondisi-kondisi ini. Kondisi volume pencarian dan kondisi persaingan. Alias kompetisi. Gitu ya. Nah, yang ketiga selain itu adalah kita perlu menganalisa optimisasi yang dilakukan oleh si kompetitor. Nah, maksudnya adalah tingkat optimisasi itu begini. Semakin bagus optimisasi yang dilakukan oleh kompetitor kita, tentu semakin susah kan untuk kita saingi. Tapi kalau tingkat optimisasinya rendah, walaupun banyak saingan di keyword itu, tapi kita punya peluang yang cukup bagus. Kalau kita pintar mengoptimasi video-video kita. Begitu sob. Kan banyak tuh youtuber-youtuber yang gak terlalu paham metadata, gak terlalu peduli ya
nulis judul ala kadarnya, nulis deskripsi juga asal aja, kadang tag juga mereka kosongin, nggak diisi, atau bahkan ada yang melakukan keyword stuffing. Apa itu keyword stuffing? Sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Buka lagi. Nah, kalau kita bisa melakukan optimisasi yang lebih baik dari mereka, maka video kita akan lebih unggul. Alias peluang kita untuk ranking semakin besar. Optimisasi itu apa saja? Ya bagaimana dia menyuntikkan keyword itu di videonya dia. Kalau kita kembali ke analogi toko sembako tadi, optimisasi itu maksudnya begini. Misalnya ada banyak sainganmu sesama pedagang sembako, oke? Tapi toko-toko lain itu nggak terlalu pintar mengelolanya. Misalnya dia nggak ada pelang nama, kita ada pelang nama, toko Anu misalnya kan, entah pakai nama kita atau apalah. Sedangkan toko sebelah dia nggak pakai nama misalnya, nggak ada pelang namanya. Nah, terus kemudian dari situ saja toko kita kan sudah lebih mudah dikenali oleh si target konsumen kita. Dia baru lewat naik motor lihat, ih ada toko sembako di sini. Nah, itu satu optimisasi kita. Atau misalnya kita bikin program promosi. Promosinya adalah kalau pelanggan bisa pesan dari rumah. Nanti barang belanjanya kita antar. Nah, itu optimisasi yang kita lakukan. Sementara kompetitor kita enggak. Udah dia nggak punya pelang nama, pelayanannya juga tidak sebagus kita, terus fasilitasnya juga tidak sebagus kita. Artinya peluang kita dapat konsumen kan lebih besar. Nah, paham ya sampai sini ya? Nah, sama di pencarian YouTube juga begitu. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita menganalisa dan menimbang-nimbang ketiga hal ini, yaitu volume pencarian, tingkat persaingan, dan optimisasi. Nah, 3 kondisi ini harus kita pahamin dulu. Banyakkah yang cari keyword ini? Banyakkah saingan kita yang mengincar keyword ini juga? Lalu sebagus apa optimasi yang dilakukan oleh saingan kita? Ini perlu kita analisa. Jadi dari semua tingkat keyword yang kemarin kita temukan di hasil riset itu, kita akan menganalisa yang mana yang lebih bagus untuk kita gunakan. Jadi nggak semuanya kita gunakan. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, nanti di faktanya atau di lapangan gitu ya, kita punya tantangannya di situ. Bagaimana kita menganalisa dan menimbang-nimbang 3 hal ini. Itu akan menentukan seberapa besar peluang kita untuk ranking. Karena di faktanya nanti kita akan menemukan 3 kondisi ini dengan situasi yang berbeda-beda. Nah, kondisinya begini. Yang pertama, volume pencarian tinggi, tapi kompetisi juga tinggi. Nah, terlepaslah optimasinya bagus apa tidak, jenis keyword yang seperti ini kecil kemungkinan kita akan ranking. Misalnya keywordnya mukbang. Yang nyari mukbang itu banyak. Tapi kompetitor kita akan banyak juga. Gitu sob. Nah, artinya peluang kita untuk ranking ya akan semakin kecil. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi kalau channelmu masih kecil sebaiknya hindari jenis keyword yang pencariannya tinggi tapi kompetisinya juga tinggi. Hindari, jangan gunakan keyword yang seperti itu. Cari keyword alternatifnya. Oke? Nah, kenapa? Karena bisa dipastikan sainganmu itu kelas-kelas berat semua sob. Sehingga peluangmu untuk mendapat ranking itu kecil. Karena kalau banyak orang yang nyari, pasti banyak yang mengincar keyword itu. Mereka melakukan analisa juga. Kan bukan cuma kamu doang yang mengincar keyword itu. Atau pengguna tools lah misalnya. Kan bukan cuma kamu saja yang menggunakan TubeBuddy kan? Orang lain juga. Atau mungkin dia pengguna tools yang lain. Tapi dia mengincar keyword yang sama. Nah, ayo. Nah, jadi sebaiknya hindari keyword yang volume pencarian tinggi tapi kompetisi juga tinggi.
alias hindari keyword mukbang tadi. Itu contoh nyatanya. Hindari keyword mukbang. Karena bisa dipastikan kecil kemungkinan kamu akan ranking. Terlepas dari ininya ya, terlepas dari optimasi mereka lah. Apa mereka bagus optimasinya apa tidak. Tapi dalam hal ini semakin banyak kompetitor, semakin kecil peluang kamu akan ranking. Gitu sob. Mau bagus kek, mau semuanya tidak bagus kek. Ibaratnya kue, bagi-baginya banyak yang dibagi. Taulah makin banyak yang dibagi kan makin sedikit bagian kita ya kan. Namanya juga persaingan. Nah, sebaiknya kalau channelmu masih kecil hindari kondisi pencarian tinggi dan kompetisi tinggi. Kalau misalnya channelmu sudah gede, subscribermu sudah banyak, channel authoritymu sudah bagus, nah mainkanlah ini. Keyword-keyword ini, volume pencarian tinggi. Bodoh amat mau berapapun kompetitormu. Kenapa? Kemungkinan besar kamu lebih unggul. Karena channelmu lebih gede. Authoritymu lebih bagus. Dan elemen-elemen lain yang sudah saya jelaskan di awal. Makanya itu nggak boleh lupa itu. Elemen-elemen penentu ranking. Karena kan selalu ada kaitannya dengan ini. Oke? Ingat pesan saya. Kalau channelmu masih kecil, jangan mengincar keyword yang pencarian tinggi. Tapi kompetisi juga tinggi. Nah, bagaimana strateginya? Masalahnya bang, channel saya memang mukbang. Iya kan? Saya mengincar keyword mukbang. Gimana dong bang? Masa saya nggak bisa ngincar keyword yang itu? Nah, ada strateginya sob. Nah, strateginya adalah kita mengembangkan keyword seperti yang kita pelajari kemarin itu. Jadikan mukbang ini sebagai ide awal keyword. Lalu cari keyword alternatifnya dan cari yang saya sebut long tail keyword. Mukbang apa gitu, ada kata-kata lanjutannya, nggak cuma mukbang tok. Nah, long tail keyword itu memungkinkan kita ikut bersaing tapi tidak spesifik di keyword yang utama tadi yang mukbang itu. Istilahnya kita menggunakan keyword alternatif. Karena di antara orang yang nyari mukbang itu pasti banyak lagi varian-variannya. Mereka nggak selalu mengetikkan mukbang aja, tapi mengandung kata mukbang. Misalnya mukbang ayam bakar, mukbang ayam pedas. Nah, ini bisa kamu incar. Jadi incar long tail keywordnya. Mukbang ayam bakar tadi. Gitu sob. Paham ya? Nah, yang kedua. Kondisi yang kedua yang akan kita hadapi. Volume pencarian tinggi, tapi kompetisi rendah. Nah, ini sasaran empuk kita. Oke? Ini sasaran empuk. Kita butuh orang yang nyari banyak, tapi saingan sedikit. Ibarat dagang sembako, di situ banyak warga yang nyari sembako. Tapi pedagang sembako cuma 3. Nah, kemungkinan kita dapat ranking atau dapat konsumen yang lebih banyak semakin besar. Jadi target utama kita adalah jenis keyword yang volume pencarian tinggi, tingkat kompetisi rendah. Itu yang terutama kita incar ya. Nah, nanti kita bahas bagaimana cara menilainya, kita bahas nanti. Nah, ingat, ini yang paling utama yang akan kita incar. Volume pencarian tinggi, tapi kompetisi rendah. Oke, alternatif pertama ini. Nah, kemudian ada juga kondisi volume pencarian rendah, tapi kompetisi rendah. Nah, yang nyari sedikit, saingan juga sedikit. Kayak kita bisnis aja. Yang dagang HP sedikit, tapi yang nyari HP juga nggak terlalu banyak. Nah, di sini harus kita timbang-timbang. Sedikitnya itu berapa? Kira-kira kita masih ada kesempatan apa tidak? Gitu sob. Nah, tidak ada angka pastinya sedikit ini berapa. Karena itu dirahasiakan oleh si YouTube. Bahkan tools-tools yang akan kita gunakan pun mereka hanya memprediksi. Mereka tidak menampilkan data yang akurat. Kalau mau yang agak akurat dikit berbayar. Gitu. Mereka cari duitnya kan dari situ, cari duitnya. Gitu sob.
Jadi yang mode gratisan hanya disodori prediksi gitu ya. Nah, jadi kondisi yang ketiga ini volume pencarian rendah, kompetisi rendah. Nah, ini masih cocok lah kita incar. Tapi tergantung seberapa besar volume pencariannya ya. Kalau dia bilang volume pencarian rendah, yang nyari cuma 1 sebulan, ya sama dengan bohong, percuma, ya kan? Rendahnya seberapa rendah? Nah, itu perlu kita telaah lebih jauh ya. Oke. Jangan lupa mindset kita harus sebagai penonton, bukan sebagai kreator. Nah, kemudian kalau volume pencarian tinggi, kompetisi rendah, udah pasti kan kita besar kemungkinan kita menang. Tapi kalau volume pencarian rendah, kompetisi rendah, ini masih 50-50 ya. Bisa menang, bisa tidak. Oke. Nah, yang keempat. Nah, ini kebalikannya lagi. Sudah volume pencarian rendah, tapi persaingan tinggi pula. Ini jenis keyword yang harus dan wajib kita hindari. Oke? Nah, kalau nanti dianalisa, ternyata volume pencarian rendah, tapi saingan banyak. Udah lupain keyword ini, cari keyword yang lain, jangan gunakan. Percayalah, ini nggak akan ada gunanya. Kayak kita buang garam ke laut. Nah, lanjut. Untuk melakukan pengecekan terhadap 3 poin ini, poin yang volume pencarian, tingkat persaingan, dan tingkat optimasi ya, kita membutuhkan alat bantu alias tools. Kenapa? Karena data-data ini disembunyikan oleh si YouTube. Itu rahasia perusahaan sob. Dia nggak akan buka, nggak akan terang-terangan. Yang nyari ini banyak nih, nggak akan dikasih tahu. Nah, disitulah kita membutuhkan alat bantu alias tools. Karena datanya disembunyikan, gitu loh. Lalu ada pihak-pihak lain yang membuat prediksi. Ingat, saya ulangi lagi. Prediksi, bukan data absolut ya, prediksi. Nah, dari sekian banyak tools yang beredar di pasaran, TubeBuddy adalah salah satu tools yang masih memberikan data-data ini secara gratis. Walaupun penggunaannya dibatasi. Kalau mau fitur yang lengkap, bayar. Nah, jadi kita akan memanfaatkan fitur gratisnya si TubeBuddy, gitu. Nah, itu sebabnya kemarin saya menyarankan sebaiknya install aplikasi TubeBuddy. Karena kita akan menggunakan dia untuk menganalisa 3 kondisi ini. Bukan berarti kita mengandalkan riset keyword kita kepada TubeBuddy ya. Itu salah besar. Salah besar. Kita yang harus melakukan riset. Tools ini buat menganalisa. Karena kita kan nggak tahu banyak apa tidak yang nyari, banyak apa tidak kompetitor kita, bagus apa tidak optimasi mereka, kan nggak tahu kita. Nah, disitulah kita memanfaatkan TubeBuddy. Bukan TubeBuddy kita suruh ngeriset keyword. Paham? Karena pasti nggak selalu akurat. Bahkan bisa menyesatkan. Oke, nanti saya akan jelaskan kenapa menyesatkan ya. Nah, sekarang buka dulu aplikasi TubeBuddy-nya. Bagi yang sudah install, kalau belum install ya install dulu. Nah, di sini saya akan membahas detail tentang cara menganalisa keyword ini menggunakan TubeBuddy. Tapi ingat, yang saya bahas, Tapi ingat, yang akan saya bahas hanya bagian analisa keyword saja. Saya tidak akan membahas detail fitur-fiturnya si TubeBuddy ya. Kalau pengen tahu udah googling aja nanti. Saya malas menjelaskan fitur-fitur detailnya. Saya hanya menjelaskan apa yang kita butuhkan aja dari tools ini. Oke? Karena ada kalanya menurut TubeBuddy sudah bagus, tapi menurut tools yang lain nggak bagus. Atau sebaliknya, menurut TB nggak bagus ini, tapi menurut tools lain bagus. Nah, jadi ini hanya prediksi sob. Oke? Jadi di sini saya fokus hanya untuk menganalisa 3 kondisi yang tadi menggunakan tools TubeBuddy. Karena kebetulan dia masih memberi akses kepada pengguna gratisan. Begitu loh. Jadi bukan berarti kita anti terhadap tools. Bukan. Tapi bukan berarti kita menggantungkan nasib keyword kita kepada tools.
Nah, tools itu hanya membantu untuk menganalisa. Oke, paham ya? Hanya membantu menganalisa. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih cara analisanya. Oke? Nah, sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah install TubeBuddy, saya kurang tahu ya kalau di versi HP seperti apa, tapi kalau di versinya komputer seperti ini, dia akan menjadi extension di sini. Oke? Nah, kita klik nih extension TubeBuddy ini. Oke, ini TubeBuddy. Nah, di sini ada namanya Keyword Explorer. Ini yang akan kita gunakan. Karena yang lain-lain ini banyak yang dibatasi aksesnya, hanya untuk yang pengguna berbayar. Oke, jadi kita menggunakan Keyword Explorer. Klik. Nah, lalu masukkan di sini keyword yang kemarin sudah kamu riset. Terserah, mau masukin ide awalnya, mau masukin langsung keywordnya, mau masukin keyword alternatif, atau kamu mau memasukkan langsung long tail keywordnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari ide awal dulu. Misalnya channelmu mukbang. Nah, kita ketik di sini mukbang. Oke. Lalu kita explore. Nah, nanti si TubeBuddy ini akan menunjukkan analisa. Nah, ini yang saya bilang kita akan analisa. Search volume, ini adalah volume pencarian. Nah, ini adalah competition. Ini bukan tingkat persaingannya ya. Kalau merah saingannya sedikit atau banyak, bukan. Ini adalah peluang kita menurut si TubeBuddy. Oke, peluang kita menghadapi persaingan. Jadi ini bukan jumlah saingannya. Jangan salah ya. Ini prediksinya si TubeBuddy. Kalau kita mengincar keyword mukbang, volume pencariannya bagus, ada banyak yang nyari. Tapi menurut dia, kalau kita mengincar keyword ini dengan kondisi persaingan yang lumayan banyak, kemungkinanmu kecil alias poor. Nah, yang bawah ini adalah optimisasi yang dilakukan oleh saingan. Menurut dia, dari sisi optimasi, peluangmu lumayan bagus. Oke, dari sisi optimasi ya, peluangmu untuk mengincar keyword mukbang bagus. Tapi dari sisi persaingan, menurut dia peluangmu tidak bagus. Nah, total analisa 3 kondisi ini menurut dia jelek. Jadi, walaupun keyword ini dicari oleh banyak orang, tapi nggak cocok untuk kamu targetkan. Kenapa? Karena extremely competitive and hard to rank. Jadi, persaingannya sangat ekstrim. Dia mengatakannya ekstrim loh. Extremely competitive. Jadi kalau kamu mengincar ini, kecil kemungkinan kamu akan ranking. Seperti saya bilang tadi, pencarian banyak, tapi kompetitor kita banyak. Saya ulangi lagi. Ini yang kita analisa ya, yang 3 ini. Ini adalah volume pencarian. Soal berapa banyak kompetitor tidak ditampilkan. Oke. Berapa banyak kompetitornya nggak ditampilkan oleh si TubeBuddy. Ini hanya analisa dia terhadap channel kita dibandingkan dengan kompetitor kita. Dan menurut dia peluangnya jelek. Dan ini adalah optimisasinya. Menurut dia kan membaca track record kita, konten-konten kita sebelumnya. Menurut dia, dengan optimisasi yang kita adakan selama ini saja, kita peluangnya bagus. Dari sisi optimisasi. Tapi secara analisa keseluruhan, peluangmu poor, jelek. Ingat, ini prediksi. Oke? Nah, kalau misalnya channelmu gede, udah 100.000 subscriber, velocity-mu bagus, lalu apalagi channel authority-mu bagus, peluangmu dengan dengan keyword mukbang yang sama, peluangmu bisa lebih bagus. Ngerti nggak sob? Jadi ini hanya prediksi, ya prediksi, bukan angka-angka yang absolut. Nah, kalau menggunakan tools TubeBuddy ini, yang kuning di sini udah lumayan bagus. Makin ke hijau, makin bagus, sangat bagus. Oke, kalau merah, ini
artinya tidak terlalu bagus peluangmu menurut si TubeBuddy. Tidak ada tools yang sempurna. Oke. Nah, di sini dia menyarankan ide awal yang lain. Mukbang ASMR, mukbang seafood, mukbang kringe. Nah, ini adalah keyword lain yang masih terkait dengan mukbang. Jadi dia menyarankan, ingat kemarin dari satu topik saya menyarankan ada minimal 5 ide awal. Oke. Nah, inilah ide awal itu menurut si prediksinya si TubeBuddy. Tapi kita tidak menggunakan ini. Kita menggunakan yang kita riset kemarin. Kenapa? Dia kan nggak tahu apakah kamu menggunakan seafood. Kalau kamu mukbangnya ayam, ayo. Masa kamu ngincar mukbang seafood? Itu menyesatkan, ya kan? Jadi ini hanya saran dari aplikasi ini. Makanya saya bilang kalau tergantung kepada tools, kamu akan tersesat, sob. Jadi melakukan riset keyword itu harus kitanya, bukan toolsnya. Oke? Nah, sekarang kita panjangin. Misalnya mukbang ayam. Banyak nggak? Kita lihat lagi analisanya. Oh, makin rendah. Poor. Volume pencariannya tidak sebanyak yang tadi. Udah gitu, analisa terhadap persaingan kemungkinannya kecil. Tapi optimasi kita lumayan bagus. Secara total, jelek. Ingat, ini jelek menurut dia ya. Oke. Nah, jadi sebaiknya ketikkan di sini hasil risetmu yang kemarin itu. Nah, selain kata mukbang, apa? Kan bisa kita ganti, makan ayam. Iya kan? Kan sama. Tidak perlu harus ada kata mukbangnya. Iya kan? Misalnya makan ayam. Nah, makan ayam pedas. Sorry, ini nggak ada spasinya. Makan ayam pedas. Nah, hasilnya good. Iya kan? Coba kalau tadi kita pakai sarannya dia, mukbang seafood. Nah, ayo. Walaupun bagus kan nggak ada efeknya ke channel kita. Karena kita lagi makan ayam. Masa keywordnya mukbang seafood? Nah, kita menggunakan alternatif yaitu makan ayam. Kebetulan di salah satu topik kontenmu ada makan ayam pedas. Inputlah di sini makan ayam pedas. Jadi nggak melulu kita harus menggunakan alternatif yang dia sarankan, enggak. Makanya saya bilang jangan tergantung tools, tapi tergantung mindset kita dan riset kita gitu sob. Tools hanya untuk menganalisa. Nah, untuk kata makan ayam pedas, dari sisi volume pencarian lumayan bagus. Very good. Artinya banyak yang nyari menggunakan kata makan ayam pedas. Dari sisi persaingan, ya lumayan lah. Oke? Nggak terlalu banyak banget saingan kita. Nah, menurut si TubeBuddy, saingannya masih lumayan. Masih bisa lah. Masih ada peluang lah kita. Apalagi optimisasi kita bagus. Jadi secara total menurut dia good. Nah, ini yang akan kita gunakan. Makan ayam pedas. Oke? Pahamnya sampai sini ya? Nah, jadi kata-kata yang akan kita ketikkan di sini kita harus riset sendiri. Jangan mengandalkan TubeBuddy, jangan mengandalkan related yang dia sarankan karena belum tentu cocok dengan kontenmu. Paham ya sob ya? Nah, ini jangan sampai lupa. Ingat, usahakan keyword itu kamu riset sendiri. Lalu hasilnya itu yang akan kamu masukkan ke TubeBuddy. Jadi bukan TubeBuddy yang kamu suruh ngeriset keyword, bukan. TubeBuddy hanya kita gunakan menganalisa seberapa banyak saingan, seberapa banyak pencarian, seberapa ketat persaingan, dan seberapa bagus optimasi. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut lagi. Kembali ke TubeBuddy tadi. Nah, di sini kita akan menginput keyword yang lain.
Di antara semua kata kunci yang sudah kamu riset itu, yang relevan dengan kontenmu makan ayam pedas misalnya. Nah, yang mana yang paling bagus hasilnya? Itu yang kamu gunakan, sob. Jangan gunakan yang hasilnya pur, yang merah. Minimal kuning lah. Kalau dapat yang hijau lebih bagus lagi. Oke, misalnya coba lagi yang long tail keyword. Apa tuh yang channel mukbang? Nah, makan ayam geprek pedas. Misalnya. Nah, lihat hasilnya lagi. Oh, lebih bagus lagi. Nah, bisa gunakan keyword ini, makan ayam geprek pedas. Ini yang kita incar sebagai keyword utama channel kita. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi, walaupun channelmu mukbang, bukan berarti kamu harus mengetikkan keyword mukbang. Tapi kamu bisa menggunakan kata alternatif, yaitu makan. Makan ayam geprek. Nah, apalagi makan ayam KFC. Atau makan ayam crispy. Nah, macam-macam tuh. Coba ketikkan di sini dia, masukkan di sini hasil pencarianmu kemarin. Oke, makan ayam, apalagi makan ayam bakar. Nah, lihat, catat yang mana yang bagus. Oh, ini kurang bagus. Dia lebih rendah daripada yang tadi. Nah, coba yang long tail keywordnya, makan ayam bakar, makan ayam pedas gila. Nah, very good malah. Lihat, search volume pencarian masih lumayan, masih fair. Tingkat kompetisinya lumayan bagus. Peluang kita. Ini bukan lumayan bagus kompetisinya ya, maksudnya bukan lumayan banyak, tapi lumayan bagus peluang kita menghadapi kompetitor. Secara global, very good. Nah, ini kalau kebetulan kamu bikin konten makan ayam pedas, entah ayam bakar ke, entah ayam crispy ke, kamu bisa bikin judul makan ayam pedas gila. Intinya ini jadi keyword, oke? Keywordnya taruh di judul, taruh di deskripsi, taruh di tag. Nanti akan kita bahas cara optimasinya ya. Intinya kita menganalisa keyword-keyword yang sudah kita temukan kemarin. Begitu sob. Nah, inputlah di sini hasil risetmu itu. Makanya semakin banyak riset, semakin bagus. Karena kalau kamu melewatkan satu keyword yang berharga, nggak bisa kamu analisa di sini. Makanya saya sarankan A sampai Z kemarin. Lihat yang mana yang paling cocok, paling relevan dengan kontenmu yang mana. Nah, input di sini untuk menemukan keyword yang paling tepat. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham lah, kan nggak terlalu susah. Iya kan? Kecuali kamu mengandalkan mesin untuk meriset keywordmu, ya sudah. Kemungkinan tersesatnya lebih tinggi. Karena tools ini kan tidak tahu videomu tentang apa, kan dia nggak tahu. Dia hanya menganalisa secara global. Gitu sob. Makanya jangan biarkan tools yang meriset keyword. Kamu yang harus riset keyword. Posisikan mindsetmu, posisikan pikiranmu sebagai user, sebagai pengguna. Kata apa yang akan kamu ketikkan? Kamu lagi pengen nyari video orang mukbang. Mukbang makan ayam. Kan nggak selamanya kamu ketik mukbang. Makan ayam misalnya. Ayam pedas. Nah, riset kata-kata itu riset. Kemarin sudah saya ajarin cara risetnya. A sampai Z temukan yang relevan dengan kontenmu. Lalu analisa satu persatu keyword-keyword tersebut. Masukkan keyword itu ke TubeBuddy. Lalu lihat hasilnya. Oke? Pahami sampai sini ya? Oh iya, ini saya tunjukin nih kenapa saya bilang jangan gantungkan keywordmu kepada tools. Misalnya, saya mengincar kata kunci Bang Manase. Oke? Kira-kira seberapa besar peluang saya untuk ranking? Menurut prediksi TubeBuddy ya. Oke? Nah, coba kita lihat. Nih misalnya. Udah saya ketik Bang Manase. Nah, menurutnya good. Artinya, kalau saya mengincar keyword Bang Manase,
kemungkinan untuk ranking itu lumayan bagus. Kemungkinan untuk ranking ya di pencarian. Artinya bagus dong. Kalau saya menggunakan keyword Bang Manase, gimana menurut kalian? Bagus nggak? Menurut prediksinya si TubeBuddy, keyword Bang Manase itu kalau saya incar, kemungkinan besar saya bisa ranking di pencarian. Analisanya si TubeBuddy bagus. Nah, sekarang coba gunakan logikamu. Menurutmu, seberapa banyak sih orang yang cari video di YouTube menggunakan kata kunci Bang Manase? Hayo. Walaupun menurut TubeBuddy bagus, itu keyword nggak ada gunanya sob. Untuk saat ini ya, nggak ada gunanya. Orang nggak ada kenal Bang Manase siapa. Cuman orang-orang di YI saja yang tahu Bang Manase. Lah ngapain saya incar keyword Bang Manase? Walaupun saya ranking 1, nggak ada gunanya, nggak ada yang nonton sob. Nggak ada yang nonton. Tapi menurut tools bagus. Ayo. Di sini orang sering tersesat. Nah, menurut tools bagus. Tuh, good katanya. Nah, seandainya saya gunakan kata kunci Bang Manase di video saya, maka kemungkinan besar saya akan ranking. Bahkan bisa ranking 1. Peluangnya 50%. Oke, 44%. Nah, ini. Peluangnya 44%. Saya bisa ranking di pencarian menggunakan keyword Bang Manase. Ayo, bagus kan? Tapi percayalah, nggak ada gunanya itu sob. Kenapa? Nggak ada orang yang nyari di YouTube Bang Manase. Kecuali kalian. Iya kan? Walaupun kata si TubeBuddy ranking 1, itu nggak berguna. Buat apa saya ranking 1 tapi nggak ada yang nyari? Paham ya? Sejauh ini paham ya? Makanya saya bilang jangan mengandalkan tools untuk menentukan keywordmu. Kamu yang harus riset. Tools gunakan untuk menganalisa. Jadi jangan apa yang bagus menurut TubeBuddy kamu pakai. Nanti kamu tersesat sob. Ya, paham ya? Kamu bisa tersesat kalau mengandalkan tools. Kita yang harus riset. TubeBuddy kita suruh menganalisa. Oke? Jadi walaupun dia sarankan begini, begono, begini, jangan langsung telan mentah-mentah. Karena bagus menurut TubeBuddy belum tentu faktanya bagus buat kita. Belum tentu menghasilkan banyak pengunjung, viewer. Belum tentu itu. Kenapa? Ya karena kan dia nggak tahu kondisi sebenarnya, dia hanya memprediksi sob. Yang dia prediksi adalah kemungkinan rankingnya. Oke, kemungkinan rankingnya menurut dia bagus. Tapi buat apa saya ranking tapi nggak ada yang nyari? Hayo. Iya kan? Nyambung nggak? Nangkap nggak sampai sini? Jadi gunakanlah tools ini untuk menganalisa tingkat persaingan, menganalisa volume pencarian, menganalisa tingkat optimisasi. Itu pun tidak absolut. Oke? Ini hanya prediksi. Jadi gunakan pola pikir kita, mindset kita sebagai pengguna, sebagai user. Kamu akan mengetikkan kata apa? Ya. Terus untuk keyword-keyword tertentu, kamu bisa melihat siapa-siapa saingan terberatmu. Nah, saya contohkan mukbang tadi ya. Mukbang. Ntar, saya tampilkan dulu deh. Nih, misalnya di keyword mukbang tadi. Mukbang. Nah, explore. Akan menurut dia nih pur untuk diincar nih. Karena extremely kompetitif katanya. Emang saingan kita siapa? Seberapa gede sih ininya dia? Viewernya dia? Coba lihat di sini result. Nah, untuk keyword mukbang, channel terbesar sainganmu adalah Tan Boy Kun. Kenapa? Karena ada dari 10 besar, ada 4 videonya dia bertengger di situ. Tuh, 1, 2, 3. Mana lagi Tan Boy Kun? Nah, ini nih 1, 2. Di atas juga 2. Mana tadi Tan Boy Kun? Nah, ini Tan Boy Kun 1, Tan Boy Kun 2, 3, Tan Boy Kun.
Mana lagi bawah? Tan Boy Kun 4. Oh 5 malah nih. 5 coba. Ayo. Yang ini dia pakai keyword mukbang mie samyang. Ini mukbang kebab, mukbang pasangan. Ayo, yang ini mukbang ASMR. Ini mukbang bakso. Ayo. Ini saingan-saingan beratmu. Ada yang 496.000 viewernya. Ada yang 26.000. Nah, ini semua saingan-sainganmu. Ada yang 9 juta viewernya, sob. 9.650.000 si Santoso ini. Nah, itu sebabnya kecil sekali kemungkinan kamu akan mendapatkan ranking. Kenapa? Karena sainganmu berat, channel-channel gede semua. Makanya tadi saya bilang, perhatikan kalau keyword yang persaingan pencariannya banyak, tapi saingannya banyak juga, hindari. Kecuali kamu channel gede. Jadi kamu bisa bersaing sama si Santoso, bisa bersaing sama si Tan Boy Kun. 6 juta viewernya, 9 juta. Kalau kita channel kecil, mengincar keyword mukbang, dipastikan videomu tenggelam, sob. Walaupun banyak yang nyari, sainganmu banyak. Jadi kemungkinan kamu ranking itu kecil sekali. Makanya gunakan keyword alternatif. Apa itu? Yang tadi, makan. Kenapa kamu makan ayam? Ayamnya apa? Pedas nggak? Pedas. Crispy, bakar, atau apa? Ayam, makan ayam pedas misalnya. Nah, muncullah saingan-sainganmu di sini. Nah, ini good. Lihat resultnya di sini. Nah, ini saingan-saingannya. Gitu, sob. Paham ya? Jadi kita bisa menganalisa kompetitor. Kan ada materi kita riset kompetitor kan. Nah, inilah saingan-sainganmu untuk keyword mukbang, untuk keyword makan ayam. Begitu, sob. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, ini kan hanya alat bantu saja ya. Kamu menggunakan alat bantu ini sambil mengamati. Amati ininya, keyword yang long tail seperti apa. Amati keyword alternatif seperti apa. Nah, lakukan eksperimen. Coba tes. Oke? Untuk tahap awal ya incar dulu yang menurut TubeBuddy tadi good, very good, yang kuning ke atas lah. Incar itu dulu. Nanti kalau kamu sudah terbiasa, sudah terbentuk mindsetnya, udah bisa ngebaca. Oh, kalau ini mah kebanyakan orang nyarinya akan menggunakan ini nih. Nah, incarlah itu. Kamu nggak perlu tergantung sama TubeBuddy. Mau tools apapun itu, mau TubeBuddy kah, mau vidIQ kah, Morning Fame, apa lagi? Keyword tools IO, kan macam-macam. Karena semuanya berbayar itu. Kalau mau dapat fitur-fiturnya bayar. Tapi kalau mindsetnya sudah dapat, kita nggak butuh tools. Kita hanya butuh otak kita, mindset kita, cara berpikir kita. Gitu, sob. Oke? Nah, latihan di rumah. Kemarin kan sudah ada PR tuh. Ngeriset keyword. Nah, masukkan keyword-keyword yang relevan dengan videomu. Kamu minggu depan mau bikin video apa? Misalnya pasmina. Nah, pasmina apa? Pasmina kotak, pasmina plus bahan, atau pasmina plus outfit misalnya. Apapun itu keyword yang sudah kamu riset kemarin, masukkan satu persatu ke TubeBuddy. Lalu pilih keyword yang bagus-bagusnya, yang menurut analisa masih bisa kita incar untuk ranking. Pilih keyword itu. Misalnya dari untuk video yang sama, kamu menemukan 10 keyword. Nggak apa-apa, catat itu. Simpan, keyword ini bagus, keyword ini bagus, keyword ini bagus. Bikin catatan. Karena kamu nanti mungkin bikin video yang sejenis. Kamu nggak perlu riset 2 kali. Ya kan? Nah, tinggal pilih. Oh, kemarin saya menggunakan keyword ini. Besok saya gunain keyword yang ini lagi. Gitu, sob. Walaupun kontennya mirip-mirip, atau bisa dibilang kontennya sama sebenarnya, beda isinya doang, tapi bukan berarti kita menggunakan keyword yang sama. Supaya kayak Tan Boy Kun tadi, ada 4 video kita yang
masuk 10 besar. Jangan sampai video kita bersaing dengan video kita. Gitu sob. Justru video kita bersaing di beberapa keyword yang berbeda yang masih relevan dengan keyword utama atau ide awal itu. Jadi peluang kita untuk menduduki atau menguasai 10 besar lebih gede. Bisa 3 video, 4 video. Nah, coba kalau dari 10 besar 5 videonya yang nongol duluan itu punyamu. Ayo. Kan lebih besar kemungkinannya diklik orang kan? Lebih banyak viewer kan? Gitu sob. Paham ya sampai sini ya? Jadi nanti setelah nonton video ini coba tes. Masukkan satu persatu keyword yang sudah kamu dapat kemarin ke TubeBuddy. Lalu lihat yang mana yang peluangnya bagus, gunakan itu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kan udah dapat nih keywordnya nih. Gimana cara kita mengoptimasinya bang? Nah itu akan kita bahas di video berikutnya. Sekarang tugasmu adalah menganalisa dulu, bikin catatan yang hasilnya bagus menurut TubeBuddy yang mana. Tandain di PR-mu yang kemarin itu. Ya kalau ngerjain PR sih ya. Kalau nggak ngerjain PR ya salah sendiri sob. Yang sudah mengerjakan PR kan sudah punya daftar tuh. Tandain. Untuk konten yang ini saya akan menggunakan keyword ini. Ada beberapa keywordnya. Tandain dulu yang bagus yang mana. Kalau ada 5 nggak apa-apa. Tandain 5-5-nya. Oke. Kalau ada 10. Dari 10-10-nya bagus. Gimana bang? Misalnya makan ayam pedas. Makan ayam crispy. Makan ayam crispy pedas. Catat semuanya yang mana yang bagus. Tandai. Oke. Menarik kan? Nah, di materi berikutnya kita akan belajar bagaimana cara mengoptimasi video kita sesuai dengan keyword yang sudah kita temukan. Nanti sama-sama kita analisa ranking apa enggak, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan ketemu lagi di pembahasan mengenai cara optimasi video sesuai dengan keyword yang sudah kita temukan. Oke sob, tetap semangat ya.